Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran daring ini pertemuan yang keempat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya ilmunya akan bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa silakan. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang keempat ya. Dalam pertemuan ketiga kita telah mempelajari dinamika penduduk di negara-negara di dunia. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya di dunia. Ya, coba perhatikan, perubahan ruang ini disebabkan oleh dua faktor. Ya, yang pertama adalah faktor alam, kemudian yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor alam ini disebabkan oleh bencana alam, contohnya tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Ya, ini Punya Ayu ada video tentang perubahan ruang, contohnya perubahan karena faktor alam. Ya, ini ada videonya, kalian perhatikan. Ini kejadian di bulan Juli tahun 2020 ya. Jadi bulan kemarin. Ini gempa bumi yang terjadi di Jepang ya, sekitar pukul 6.38. Hai sobat, ketemu lagi dengan video on the spot terbaru. Peristiwa alam adalah kejadian paling mengerikan di muka bumi ini karena tidak dapat kita duga kedatangannya. Peristiwa alam dapat memberikan efek yang besar terhadap kehidupan kita. Di bulan Juli ini sudah banyak terjadi peristiwa alam mengerikan. Misalnya saja tanah bergerak hingga gelombang tinggi. Nah, kali ini video on the spot terbaru akan membahas beberapa peristiwa alam mengerikan Juli 2020. Gelombang tinggi melabuh. Air ombak meluap. Puluhan rumah di Maulaboh, Kabupaten Aceh Barat rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya luapan air rob hingga merendam rumah-rumah penduduk di sejumlah desa yang berada di kawasan pesisir Maulaboh Sabtu 11 Juli 2020. Nah ya, itu tadi anak-anak video tentang perubahan ruang karena faktor alam. Desa yang terendam ya. luapan rob tersebut yaitu Gampong Pasir, Gampong Belakang, Ujong Kalak. Ya. Faktor yang disebabkan oleh bencana alam ini akan membuat bentuk muka bumi ini berubah. Ya. Nih, yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Ini contohnya pemanfaatan alam secara eksploitatif ya, seperti menebang hutan tanpa diimbangi dengan riboisasi atau
penanaman kembali, ya. Kemudian ini ada gambarnya ya, lubang hutan liar secara besar-besaran namun tidak diimbangi dengan reboisasi atau menanamnya kembali. Kemudian yang kedua adalah penggunaan lahan tidak seimbang. Ini contohnya gambar di bawah ya. Di lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, bahkan industri sekarang sudah banyak yang beralih ke desa-desa. Oke. Selanjutnya, pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Ini dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, peluang investasi makin terbuka. Sedangkan dalam bidang budaya ya atau sosial budaya, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli ya, makanya yang baik kita ambil ya, kemudian yang sekiranya merusak moral kita tinggalkan ya. Kemudian yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial, dan yang keempat, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Makanya jangan sampai dicampuri dengan kebudayaan barat yang berbau-bau agak negatif ya. Kemudian pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia di bidang politik. Ini ada potensi saling memengaruhi antar negara. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, memicu konflik di perbatasan. Dalam bidang pendidikan, taraf pendidikan meningkat ya. Ini dibuktikan dengan adanya pertukaran antar mahasiswa ya. Contohnya mahasiswa Indonesia ada yang belajar di Kairo, kemudian mahasiswa Kairo juga ada yang belajar di Indonesia. Yang kedua adalah angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang seperti Indonesia ya. Sekarang jarang sekali kita jumpai buta huruf ya. Yang ketiga adalah teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya silakan langsung saja japri Bu Yayu ya. Untuk tugas yang keempat ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, karena bab 1 ini sudah kita bahas semua, mulai dari sub pokok bahasan A, B, C, dan D ya. Makanya untuk pertemuan yang kelima minggu depan, ini Bu Yayu akan adakan ulangan harian 1 ya. Kalian harus belajar membaca bab 1 sub pokok bahasan A, B, C, dan D. Sampai di sini ya, Bu Yayu mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Bu Yayu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam. Hari ini hari bahagiaku, belajar